Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube ini ya. Lumayan agak beberapa waktu saya belum ada update-update nih terkait unit-unit Caterpillar ya, karena memang ada beberapa kesibukan yang saya hadapin. Jadi kebetulan, hari ini kita ketemu nih unit yang belum pernah kita lihat di channel YouTube ini ya. Dimana kalau kita lihat di depan kita ini ada satu unit yang berbeda, tidak ada bucket, tidak ada track, dan tidak ada damnya, terus juga tidak ada kacanya. Nah, oke, di depan kita ini ada satu unit kompaktor ya, yang mana di sini tipenya adalah CS10GC. Oke, kita lihat di sini ada stiker-stiker dari brands dari dealernya. Karena unit ini adalah unit rental yang sudah kembali dari masa rentalnya ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat di sini ada sesuatu yang berbeda ya, pasti berbeda ya, karena kalau kita lihat depannya ini rodanya itu bukan terbuat dari karet ya, dan rodanya tidak membutuhkan angin ya. Nah, karena rodanya di unit ini hanya terdiri dari lempengan besi yang bentuk sedemikian rupa ya, seperti silinder, dan sangat tebal ya teman-teman ya. Sudah pasti ya, ini adalah kompaktor. Fungsinya adalah untuk memadatkan tanah ya. Jadi kalau tanah-tanah yang gembur-gembur ini bisa. Terus juga kalau kita mau buat jalan biar padat gitu ya, ini bisa menggunakan kompaktor ini ya. Karena fungsinya kenapa roda depannya seperti ini, karena dia akan bergetar ya teman-teman, bukan bergetar kayak goyang inul atau apa gitu ya, tapi ini shaking dia ya, bergetar, jadi memadatkan tanah-tanah yang ada di bawahnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari tampak depan ya, ini kalau kita lihat sebenarnya kayak satu gitu ya, satu plat dibengkokin gitu ya. Sebenarnya ini ada 3 lapis, satu tapi seperti 3, karena di tengah-tengahnya itu ada 2 plat yang dilas ya, karena untuk bandulnya gitu ya, untuk bandulnya untuk menggoyangkan atau menggerakkan si silinder depan ini ya. Jadi ini kita bilang apa ya, ini roda atau bukan gitu ya. Coba komen ya teman-teman di bawah kalau kalian teman-teman tahu ini kita sebut biasanya apa gitu ya. Oke, sangat kita lihat ya, di depannya terlihat frame-nya ya, frame-nya sangat kokoh ini ya, dan juga di sini juga ada frame kayak balok gitu juga ya, tapi di bawahnya ini tidak ada. Biasanya ada model lain tuh, ada model kayak gigi-giginya untuk membersihkan tanah-tanah atau lumpur-lumpur yang menempel di silindernya ini teman-teman. Nah, tapi kalau untuk yang ini polosan ya, jadi tidak ada, kita lihat ya, tidak ada untuk pembersihnya ya. Ini ya polosan, biasanya tuh ada model kayak giginya gitu untuk membersihkan gitu ya. Nah, ini yang saya bilang ketebalannya cukup tebal ya teman-teman, dari jari saya itu masih lebih ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Oke, itu. Dan kalau kita lihat di sini untuk kabinnya sangat terbuka ya teman, karena untuk kompaktor ini kan tidak terlalu berat ya pekerjaannya, jadi hanya mondar-mandir saja untuk meratakan jalan. Jadi tidak perlu ada mungkin ya yang ada kabin tertutup gitu, tapi untuk yang jenis ini dia terbuka ya teman-teman. Jadi angin masuk dari depan, kiri, kanan, atas, bawah, itu masuk ke operatornya. Oke, terus juga di belakang ini baru rodanya ya, tayarnya ya, hanya ada 2 di unit ini dan cukup besar. Mungkin kalau kita biasa anak sungai tidak asing ya untuk bannya ini ya, seperti ban-ban yang kita pakai untuk pelampung berenang di sungai ya teman-teman ya, untuk ban dalam yang seukuran besar seperti ini ya teman-teman. Oke, nah itu tampak dari sisi sebelah kirinya ya teman-teman ya. Kita nggak perlu naik lah karena sudah terlihat dari sini untuk kedalamannya. Dan kita lihat dari sisi sebelah kanannya apa yang berbeda. Oke, sebelah kiri ini ada tangga ya teman-teman, tangga untuk naik ke kabinnya. Terus kita lihat dari sisi sebelah kanannya teman-teman ya. Kurang lebih sama ya,
tidak ada perbedaan. Hanya saja kita tidak bisa naik dari sisi sebelah kanan teman-teman, karena tidak ada anak tangga. Kenapa tidak ada anak tangga? Karena di sini ada filter teman-teman. Nah ini filter hidrolik ya teman-teman. Nah kita lihat di sini ada filter hidrolik yang agak muncul keluar gitu ya. Jadi tidak disarankan untuk adanya tangga di sisi sebelah kanan gitu ya. Dan juga kalau sisi sebelah kanan ini kan akan menghalangin kursinya ya, karena kursinya ini sudah dia langsung full gitu ya di sisi sebelah kanannya ini. Oke, di sebelah atas ini ada joystick ya teman-teman, dan beberapa panel di sini ya. Sorry kalau agak silau ya teman-teman, karena memang cukup terik ya di sore hari ini saya pengambilan gambarnya. Oke, itu hanya kemudi, setir ya, ada spion, oke, dan ada beberapa lampu, 2 buah lampu ya di atas itu, dan spion kiri kanan, dan juga rodanya ya. Tadi rodanya ini rim berapa ya, kita lihat rimnya rim berapa ini. Oke, tidak terlihat ya. Dia di sini ada triangle ya, jenisnya triangle, terus 23.1 strap 26, mungkin rem 26 kali ya, atau R3 nih. Agak berbeda ya dibanding dengan unit-unit yang lainnya ya. Nah, di sini ada tetap tidak kelihatan ya teman-teman. Oke, sini ada nipple buat ngisi udaranya ya, sana udaranya. Terus ya, kalau kita biasa mobil, kalau misalkan ada kesulitan kita buka cupnya itu di depan, tapi kalau unit ini ada di belakang ya teman-teman. Bagaimana cara ngelihatnya? Bukanya dari sebelah belakang sini ya, ada tuasnya teman ya. Aduh, ternyata dikunci ya teman, mohon maaf, dikunci, tidak bisa ya. Ini tampak dari belakang dari unit si eskavator, dari kompaktor ya teman-teman ya, CS 10 GC ya teman-teman. Kalau kita lihat dari dalam sini, ini ada akinya ya, baterai, terus ada fuel tanknya, terus ada radiator ya di sebelah sana. Nggak kelihatan ya, sorry. Oke, setelah itu, dan kalau mau ngelihat serial number dari unit ini di mana ya, di sebelah kiri belakang ya teman-teman. Nah di sini pastinya ya ada SN-nya ya. Ini SN-nya itu T8F00393 ya, dimana disuplai oleh PT Trakindo Utama. Oke. Oh ya, untuk kabinnya ini bukan termasuk ROPS atau FOPS ya, yang berfungsi untuk mengamankan si operator jika tidak ada bencana seperti kejatuhan pohon atau apa ya, karena dia hanya tiangnya ini aja ya. Tapi untuk atasnya ini tidak termasuk sebagai ROPS ataupun FOPS ya. Nah ini ada keterangannya ya teman-teman ya, jadi ini tidak termasuk ya. Oke, untuk cara penanganan untuk mengangkatnya, ini ada di depannya sini ya, petunjuknya. Jadi tidak asal ngangkat saja. Oke, seperti itu. Jadi ada di bagian belakang di counterweight-nya, dengan di bagian depan di silindernya ya, di frame silindernya, seperti itu. Oke teman-teman, cukup ya terkait unit kompaktor ini. Kita akan review lagi jika ada unit-unit yang lainnya yang datang, dan kita berbagi sharing di channel YouTube saya. Oke, jangan lupa tetap dukung channel YouTube saya dengan cara subscribe, share, like, dan komen ya, sebanyak-banyaknya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.